Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Suci Ramadhani yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan dalam acara Berita Terkini. Baik, pemirsa, berita kali ini datang dari kelas A semester 5 program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN SMH Banten yang telah menjalankan pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pertemuan ke-6 ini dilakukan secara tatap muka yang bertempat di ruang 11 Gedung Fakultas Dakwah UIN SMH Banten. Dalam pertemuan ini hadir seluruh mahasiswa kelas KPIA semester 5 serta dosen pengampu mata kuliah yakni Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Sebelum memulai perkuliahan, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam satu kelompok menunjukkan praktik sederhana kegiatan reportase yang biasa terjadi di lapangan. Pada kesempatan keempat ini, para mahasiswa menunjukkan praktik reportase berita mengenai isu banjir bandang yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Bekasi. Dalam praktik kali ini, mahasiswa menunjukkan penampilan yang cukup baik. Meski terdapat kesalahan teknis di awal praktik, namun mereka telah mempersiapkan dengan matang peralatan yang diperlukan, mulai dari mic, template berita, hingga layar green screen. Setelah kegiatan praktik sederhana tadi, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam satu kelompok lainnya tampil untuk mempresentasikan pembahasan yang telah diberitahukan sebelumnya, yaitu mengenai jurnalisme investigasi. Penyampaian materi ini menyoroti posisi vital jurnalisme investigasi dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas publik di era demokrasi informasi saat ini. Jurnalisme investigasi sendiri adalah bentuk kerjasama jurnalistik yang menuntut riset mendalam, sistematis, dan penuh integritas guna mengungkap fakta-fakta tersembunyi, khususnya penyalahgunaan kekuasaan. Sejarahnya berakar pada kegiatan muckrakers di Amerika Serikat, dikenal karena mengungkap korupsi politik dan bisnis dan kemudian berkembang hingga fase digital saat ini dengan kolaborasi lintas negara seperti terungkapnya Panama Papers. Para pemateri juga menggarisbawahi tahapan kerja jurnalisme investigasi, yakni mulai dari pengumpulan dokumen, pencarian bukti fisik, mewawancarai saksi, penulisan laporan, hingga publikasi yang bertanggung jawab. Bahkan, terdapat 11 langkah rinci mulai dari perumusan ide investigasi, studi kelayakan, hingga tindak lanjut pasca publikasi. Ciri utama investigasi sendiri ialah prosesnya yang terstruktur, waktu riset yang lebih panjang, metode multidisiplin, serta resiko yang tinggi karena sering beririsan dengan kepentingan politik ataupun ekonomi. Perbedaan paling besar dibanding jurnalisme harian terletak pada fokus utamanya. Jika berita straight news bertujuan menginformasikan secepat mungkin, investigasi berorientasi pada pembongkaran fakta tersembunyi, serta menjadi watchdog atau media pengawas kekuasaan. Liputan investigasi mempunyai dampak sosial dan juga politik yang sangat signifikan dan sering mendorong perubahan kebijakan atau pemidanaan pelaku korupsi. Beberapa prinsip etis menjadi fondasi jurnalisme investigasi, seperti akurasi, independensi, objektivitas, dan keseimbangan informasi. Jurnalis investigasi harus mampu menjaga jarak dari kepentingan sempit, melakukan verifikasi silang dari berbagai sumber, dan bekerja untuk kepentingan publik meski sering menghadapi ancaman maupun tekanan. Sebagai penutup,
Para pemateri menekankan perlunya kolaborasi antara akademisi, praktisi media, dan institusi pendidikan untuk memperkuat kompetensi, integritas, dan profesionalisme jurnalis investigasi. Para pemateri juga mengharapkan penjelasan ini dapat memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi dan mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Baiklah, telah 5 menit saya menemani Anda dan saatnya saya untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.